Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semuanya sehat ya? Sehat. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elsa yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan ilmu. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, Pak Alam akan cek dulu kebersihan kelas. Sepertinya sudah bersih ya? Sudah piket semuanya? Sudah. Oke, Pak Alam tahu nih kelas 7 pada rajin-rajin ya. Pak Alam absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah tidak ada yang sakit ataupun apa. Ini kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kesepakatan kelas yang mau kita tambah apa kira-kira? Atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Kalian masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Kita mempelajari terkait dengan perubahan wujud zat ya. Ada yang mau menyebutkan jenis perubahan wujud zat itu apa aja? Oke. Oh ya, silakan Siska. Membeku, mencair, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Bagus Siska. Masih ingat tepuk jempol? Masih. Oke, kasih tepuk jempol untuk Siska. Oke, itu perubahan wujud zat ya. Dari ke-6 perubahan wujud zat itu mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Mengapa penting mempelajari materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Contoh nih. Contoh yang kedua, ada nasi di sana ya. Enakan makan nasi atau enakan makan beras kira-kira? Nasi. Ada nggak di sini yang makan beras? Dengan adanya es batu, perubahan wujud zat itu ya, dari air membeku menjadi es, lalu ada nasi yang dari apa? Beras menjadi nasi, sehingga kita nikmat dalam mengkonsumsinya, betul tidak? Menurut kalian penting tidak kita belajar perubahan fisika dan kimia hari ini? Sangat penting ya. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Ada yang mau membacakan, angkat tangan. Peserta didik dapat menganalisasi contoh perubahan kimia dan fisika berdasarkan karakteristik yang teramati melalui pengamatan tayangan video, diskusi, studi literatur, dan praktikum sederhana di kelas dengan kritis. Alur pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama yaitu nanti kalian akan merumuskan masalah setelah melihat video ya, nanti ada video. Lalu yang selanjutnya kalian akan membagi tugas anggota kelompok, lalu melakukan penyelidikan melalui praktikum sederhana, menyajikan karya dan presentasi. Nah, nanti di pembelajaran itu Pak Alam akan menilai kalian. Menilai sikap kalian, salah satunya ya, lalu menilai kinerja kalian. Saatnya pretest ya. Dibuka pretestnya. Sudah selesai? Pak Alam akan cek hasil pretestnya dan Pak Alam akan bagi kelompok. Perhatikan, simpan HP-nya. Ada video di depan. Silakan perhatikan, silakan disimak baik-baik videonya. Ini adalah bahagian engsel pintu yang telah berkarat. Ia menjadi kasar dan rapuh.
Rapuh membawa maksud ia mudah patah, mudah pecah, mudah retak. Kalian tahu masalahnya apa? Nah, dari video tersebut, kalian coba buat pertanyaan berupa permasalahan dari video yang sudah kalian tonton tadi. Sudah? Silakan dibacakan, angkat tangan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi permasalahan agar logam besi tidak mengalami proses pengaratan? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Bagaimana besi itu bisa berkarat? Karena ada banyak sekali permasalahan yang akan kita pecahkan, dan itu sepertinya sulit sekali, maka kita akan ambil satu permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini, yaitu bagaimana mengatasi agar logam besi tidak mengalami pengaratan. Nah, sekarang di tahapan yang kedua ini, Pak Alam ingin memastikan bahwa kalian memahami LKPD yang ada di depan kalian. Yang selanjutnya, kalian bagi tugas. Ada yang melakukan praktikum nanti ya. Lalu ada yang membacakan LKPD. Lalu ada yang menulis jawaban di LKPD. Bagi-bagi tugas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap ya? Baik, kalian sudah membagi tugas, sudah memahami LKPD yang ada di depan kalian. Silakan kalian lakukan penyelidikan. Diskusi aja ya, bersuara aja nggak apa-apa, bersuara jangan bisik-bisikan gitu ya. Nanti nggak kedengeran sama teman-temannya. Nah, kegiatan yang kedua bisa warna ya. Lalu jadi bagaimana setelah dibakar si sumber lilinnya? Oke. Pemutihnya ada? Ya, kan tadi warnanya apa, jadi apa gitu. Kalian sudah melakukan eksperimen kan ya? Sudah mengisi tabel kan? Nah, kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Kalian buat solusi dari permasalahan yang sudah kita tentukan tadi. Ini buat kegiatan mana ini? Yang pertama yang kertas ya. Oke, diisi. Nah, gitu. Maksudnya kertas yang awal memiliki. Sekarang kita presentasi ya. Ya. Ada yang siap untuk presentasi? Angkat tangan. Oh, ini ya. Kelompok Elsa ya, saya sudah siap untuk presentasi. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Berdasarkan kegiatan 1 dan 2, apa ciri-ciri perubahan kimia dan sebutkan contohnya. Contohnya,
Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk zat baru. Tidak dapat kembali ke wujud semula dan mengalami proses kimia. Contoh perubahan kimia adalah tisu dan sumbu lilin yang dibakar kemudian menjadi abu. Apa yang menyebabkan staples mengalami pengaratan menurut hasil kegiatan praktikum dan hasil kaji literatur? Proses pengaratan pada besi merupakan peristiwa terkodasinya besi oleh oksigen yang berasal dari udara sehingga proses ini dapat terjadi jika tidak ada oksigen atau uap air. Berdasarkan eksperimen, proses pengaratan berlangsung lebih cepat oleh campuran larutan cuka dan pemutih. Hal ini dikarenakan pemutih mengandung natrium hipklorid sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi dan korosif oleh larutan asam cuka. 4. Tuliskan solusi untuk dapat mengatasi perkaratan pada besi. Jawaban. Untuk mencegah proses terjadinya pengaratan dapat dilakukan dengan cara mudah seperti pencampuran pelumuran dengan oli atau minyak dan melapisi dengan plastik. Kenapa ini ya? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke, Adam. Bagaimana cara mudah kita bisa membedakan antara perubahan fisika dan kimia? Ada yang mau menjawab? Mungkin dari kelompoknya yang presentasi, silakan. Atau dari kelompok lain? Oke, silakan Pero. Ya, silakan. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang presentasi. Baik, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Baik, oke, Iin, silakan Iin. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak bisa menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika diantaranya kertas yang digunting, kayu yang dibakar, kursi, dan gula yang dilarutkan di air. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan atau membentuk zat baru. Contoh perubahan kimia diantaranya kertas yang dibakar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, sekarang post test. Nanti Pak Alam akan cek hasil dari post testnya. Dan nanti akan Pak Alam. Kalian isi penilaian diri, linknya sudah Pak Alam kirim juga melalui grup WA. Sekarang kita akan lakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Perasaan saya sangat senang karena bisa berkelompok dengan teman-teman dan melakukan praktikum sederhana di kelas. Terima kasih yang sudah memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kerapatan zat. Silakan kalian baca di rumah materi kerapatan zat. Oke? Untuk menutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa dipimpin KM. Silakan KM. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi
di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.